session, kita akan belajar bagaimana menentukan harga kamar berdasarkan 2 formula tadi, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh tadi Bu Sardi sudah cerita ya. Owner hotel kecil itu pengen tahu ya kalau kita mau jualan tuh pantasnya berapa, atas dasar apa kan gitu ya. Dan nanti ada 3 sesi yang disampaikan sama Pak Monang ya. Sesi pertama yaitu apa itu Hubert Formula, ya. Kemudian sesi kedua yaitu room setup standar, dan yang ketiga yaitu sesi tentang percentage room cost expected ya. Jadi kira-kira ada 3 sesi ini. Dan nanti kalau ada yang bertanya bisa langsung mengisi di ruang chat ya, sehingga pada saat nanti mengajar saya akan sisipkan begitu ya, bisa langsung dijawab sama Pak Monang begitu ya. Dan mudah-mudahan masa pasca pandemi ini ya kita jalani dengan segala ketermampuan kita ya. Apapun kita lakukan pasti ada jalan, dan mudah-mudahan sesi pembelajarannya bermanfaat untuk teman-teman hotelis sekalian. Silakan Pak Monang, saya persilakan untuk dimulai saja. Terima kasih Bang. Oke. Baik, teman-teman, apa kabar semuanya? Baik ya. Boleh. Baik. Ya, yang masih mau add nanti Pak Denny bisa bantu juga ya. Siapa tahu masih ada rekan-rekan hotelier yang masih baru masuk ya. Baik, hari ini materi kita intinya sih kita di sini sharing lah ya, sharing kepada teman-teman. Terus ya dalam masa pandemi seperti ini bisalah kita sambil refresh lagi supaya nanti pas sudah benar-benar semua hotel buka kita sudah lebih fresh ya. Nah, hari ini kita akan mentrainingkan itu create room rate based on percentage room cost expected and Hubert formula. Hari ini tanggal 8 Juli, kita mulai nanti selesai sekitar jam 4-an sore lah ya teman-teman ya. Tapi nanti setelah 1 jam dari sekarang kita break dulu lah ya. 15 menit, siapa tahu rekan-rekan ada yang mau ke toilet atau mau bikin kopi, silakan. Jadi kita di sini bukannya seminar, kita di sini training ya. Baik. Perkenalkan, saya dengan Monang Marbun. Saya di sini dari Hospitality. Adapun pelatihan-pelatihan yang saya sudah buat itu teman-teman mungkin sudah ada yang tahu juga, ada hotel budgeting, cara praktis buat budget. Terus ada setup hotel opening, cara praktis mau setup hotel. Terus ada hotel quality assurance, ya itu untuk hotel, resort, villa dan service apartemen. Terus ada internal audit juga, room sales control. Ada fundamental sales skill, how to be a great salesperson. Ini semua materi sudah kita buat untuk public training atau in-house training, ya. Dan masih banyak pelatihan-pelatihan lain. Tapi disinilah dari Hospitality yang biasa kami lakukan, ya. Nah, hari ini kita akan sebentar ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke create room rate based on room cost expected and Hubert formula. Ya. Intinya sih maksudnya begini. Ini kita dalam mau buat harga kamar di hotel, itu kita nentuinnya bagaimana ya? Kita mau pakai dasar apa nih mau menentukan harga kamarnya ya? Apakah ya, menentukan harga kamarnya kita mau bagaimana nih? Nah, di sini ada 2 metode. Ya, berdasarkan Hubert formula, satu lagi room cost ya. Oke, di sini masih banyak yang masuk ya. Tapi teman-teman kalau seandainya nanti ada mau tanya juga nggak apa-apa ya. Kita di sini karena bukannya seminar, mau ada pertengahan jalan, Pak saya mau nanya boleh, silakan aja ya. Kita di sini relax aja semuanya. Oke, sebentar dulu ya, saya speaker ini dulu. Ya, sudah 28 orang yang daftar. Oke, sama jalan ya.
objektif kita hari ini, kita akan belajar cara mudah menentukan harga kamar berdasarkan metode Hubert dan room cost expected. Ya, bentar ya, ada yang masuk-masuk lagi. Biasa begitu, di mana-mana kalau pas ada kita buat pelatihan, ada yang setengah jalan masuk. Tapi nggak apa-apa ya, kita di sini sharing aja. Tadi udah disebutkan oleh Pak Denny, ada berapa sesi, tapi semuanya bisa kita gabung aja. Ada Hubert pemula, ada room setup standar, ada room cost expected. Baik, ini udah makin seru nih ya, udah mulai rame. Perkenalan dulu. Wah, ada masuk lagi, saya admit. Oke, ya, tak kenal maka tak sayang. Sebentar ya. Teman-teman di situ kelihatan ya, apa namanya presentasi saya ya. Oke, ya di sini saya dari MM Hospitality, trainer, author, sama konsultan juga. Saya juga certified hotel auditor dari LSU KP Bandung, BNSP untuk yang expert untuk GM-GM, terus certified ISO 9001 2015. Singkat cerita tadi udah diceritain Pak Denny, saya mulai di hotel tahun 95, mulai muter-muter lah ya. Nah terakhir saya juga dari di Batam, saya sekarang udah balik lagi ke Jakarta. Di Batam saya GM Harbor Bay, terus balik ke Padang lagi, Aksana, ke Maiko, ke Makassar. Nah, sekarang saya khusus untuk membuat pelatihan sama setup hotel opening. Teman-teman, kalau seandainya nanti pas perjalanan saya ngasih presentasi, yang mau bertanya, bebas-bebas saja ya. Ini kalau seandainya, ini alamat saya yang di Depok Town Square, ini alamat office saya khusus untuk office dan private training ya. Nah, bagi teman-teman, silakan kalau handphonenya mau silakan boleh. Videonya di-on-kan juga boleh ya. Audionya di-mute aja. Nanti kalau mau bertanya, di unmute-nya ya. Yang mau catat-catat silakan. Terus materi kita ini nanti akan diberikan linknya ya. Pertengahan jalan mau selesai, akan saya kasih linknya semua materi yang pelatihan hari ini. Tinggal teman-teman download aja. Ya, untuk file materi dan template latihan Excel akan diberikan link untuk download di akhir sesi training. Sebelum akhir nanti kita kasih aja di chatnya ya teman-teman, tinggal di copy aja. Bisa. Saya upload di box.com-nya. Nah, biar kita sedikit santai. Yang mau ngopi silahkan kopi, yang mau ngeteh silahkan ngeteh ya. Baik. Kita sekarang akan masuk ke penentuan harga jual kamar ya. Pendekatannya ada informal, terus kita akan bahas sedikit tentang rule of thumb, terus yang kita fokuskan nanti formula Hubert dengan room rate by room cost. Ini kita fokuskan untuk materi hari ini kita ya. Nah, dalam menentukan harga kamar, ada yang manajemen atau owner itu menerapkan pendekatan informal. Apa tuh pendekatan informal? Maksudnya gini, pihak hotel hanya niru-niru aja nih. Misalnya dia mau bangun hotel atau mau ngadain harga kamar, membuat harga kamar, berapa ya kira-kira harga kamar yang cocok. Nah, dia lihat pesaing aja. Itu sama tuh bintang kita, bintang 3 atau bintang 2 atau bintang 5, berapa harganya? Ditiru sama manajemennya begitu. Nah, itu pendekatan yang informal. Ya. Dicoba-coba trial error, siapa tahu ada yang pas, ada yang tidak begitu. Jadi bisa juga mereka niru-niru ya. Sebentar, ini pada masuk-masuk. Terus udah saya ini. Oh, udah ya. Tapi cara penentuan harga informal itu akan mengabaikan struktur biaya, kualitas layanan juga dan lokasi hotel. Jadi nggak dilihat dari situ. Jadi pihak owner atau pihak manajemen hanya niru-niru aja, sesama bintang 2, sama bintang 3, sesama bintang 4 atau 5. Dia nggak hitung-hitung, hanya meniru. Itu informal ya. Terus ada juga pendekatan, sebentar ya, ini selalu kalau ada yang masuk jadi sedikit hang. Terus ada juga pendekatan yang berdasarkan rule of thumb.
Mungkin kawan-kawan ini sudah mungkin di sekolah dulu atau di akademik pasti ada ya teori-teori seperti ini. Nah, rule of thumb itu maksudnya apa? Pendekatan yang menerapkan rasio dana investasi dengan harga kamar. Rasio yang diterapkan merupakan rule of thumb adalah setiap Rp1.000 dana yang diinvestasikan oleh owner, ya itu dibebankan Rp1 untuk harga kamar. Jadi rule of thumb-nya di situ, ya. Jadi dari Rp1.000 yang dana investasi dibebankan Rp1 untuk harga kamar. Pak Denny tolong di unmute aja dulu Pak, yang lain-lainnya Pak. Oke. Dengan rule of thumb, maka harga kamar ditawarkan adalah Rp200.000. Jadi rumusnya Rp1.000 per satu. Jadi kalau dia misalnya untuk biaya satu kamar di hotel itu 200 juta, berarti 200 juta dibagi 1.000, berarti harga kamarnya cocoknya Rp200.000. Itu berdasarkan rule of thumb. Mau pakai ini juga nggak apa-apa, cuman pendekatan ini mengabaikan variabel-variabel yang penting seperti tingkat persaingan itu nggak dilihat. Terus kondisi ekonomi juga nggak dilihat, return of investment juga nggak dilihat, ROI-nya yang dengan oleh owner nggak dilihat. Dia hanya dirata-ratakan aja dari Rp1.000 investasi, Rp1 untuk harga kamarnya. Begitu ya. Jadi ada informal, ada rule of thumb-nya. Nah sekarang ini yang kita bahas poinnya ya. Penentuan harga jual kamar berdasarkan formula Hubbert ya, Hubbert ya. Inilah yang kita bahas secara detail. Formula Hubbert itu bisa juga disebut dengan pendekatan bottom up. Merupakan pendekatan dalam menentukan harga jual kamar re-rate ya, rata ya, pro rate. Ini metodenya formula Hubbert. Penerapannya ini mempertimbangkan faktor-faktor. Nah, maksud gini konkretnya, kalau kita mau pakai metode formula Hubbert ini, kita harus menghitung atau faktor-faktornya harus ada. Kalau ini tidak ada, kita nggak bisa pakai rumus ini gitu ya. Apa yang harus kita lihat? Pertama, kita harus menghitung persentase laba bersih yang ditentukan oleh owner atas investasi yang ditanamkan. Itu harus ada poin satunya. Kedua, kita akan hitung tarif pajaknya. Terus kita akan hitung biaya bunganya. Terus kita akan hitung estimasi biaya tetap. Terus kita akan hitung estimasi pendapatan departemen lain selain kamar seperti restoran, bar, dan lain-lainnya. Dan kita akan menghitung estimasi biaya variabel untuk setiap kamar yang terhuni. Itu dia. Jadi kalau kita mau pakai formula Hubbert harus ada faktor-faktor ini. Kalau tidak ada nggak bisa pakai metode ini gitu. Nah jadi sebenarnya metode formula Hubbert ini lebih detail, lebih bisa dibilang bisa lebih akurat lah kalau mau menentukan harga kamar yang cocok dari investasi ya. Harus ada persentase laba bersih yang ditentukan, kita hitung tarif pajak, biaya bunga, terus estimasi biaya tetap, pendapatan departemen lain, dan estimasi biaya variabel. Sekarang kita coba ya, saya akan share bentuk Excel-nya ya. Sebentar teman-teman, biar saya share lagi. Nah ini ya, ceritanya ini pakai formula Hubbert. Ini semua nanti teman-teman bisa download ya di linknya ya. Misalnya untuk ke satu hotel nih, ceritanya ilustrasinya begini nih. Misalnya si owner atau si pemilik hotel ingin menentukan harga kamarnya berapa cocoknya ya. Dipanggillah GM-nya atau dipanggillah konsultannya atau siapapun FC-nya. Ditanya, FC GM, kira-kira saya cocoknya berapa menentukan harga kamar. Nah, kalau kita mau pakai formula Hubbert, tapi harus ada faktor-faktor ini harus ada dulu. Maksudnya kita harus tanya kepada ownernya, kita boleh tahu nggak modalnya si ownernya, kita harus tahu nggak utang-hutangnya untuk pembuatan hotel. Kalau itu tidak dikasih tahu oleh hotel, oleh pemilik hotelnya, nggak bisa pakai formula ini. Ceritanya si ownernya mau. Oke, kata si ownernya, boleh. Ayo kita diskusi bagaimana nih menentukan harga kamar
saya akan kasih tahu biaya-biayanya. Oke, pakailah metode ini bisa ya. Misalnya si owner itu akan membangun satu hotel dengan jumlahnya 100 kamar ceritanya. Nah, dia dikasih tahu oleh konsultannya atau oleh ya engineeringnya bahwa untuk membangun 100 kamar ceritanya biayanya 19,8 miliar. Ya, 19,8 miliar mungkin ya hotel-hotel bintang 2 atau bintang 1 lah ya, bintang 2 bisa lah segitu 19,8 miliar. Ini mungkin bisa mencakup tanah, ini ceritanya ya, pertamanan gedung, semuanya mebel-mebel, dia modal 19,8 miliar. Terus modal kerjanya ya di sini dia harus mempersiapkan dana-dana sebelum hotel buka, misalnya payroll-nya, gajinya, pre-opening budget-nya lah ya. Modal kerjanya dia harus sebelum hotel buka, dia butuh 200 juta. Itu harus dihitung dulu. Ya, jadi biaya bangun hotelnya sama modal kerjanya berapa. Nah, setelah itu total dana yang diperlukan untuk membangun berarti totalnya 20 miliar ya. Tadi 19,8 miliar ditambah 200 juta berarti 20 miliar dia butuh untuk dananya. Dana yang akan dibangun sebanyak 20 miliar. Nah, dari 20 miliar ini ternyata si ownernya itu memberitahu bahwa sumber dana 20 miliar itu ada 14 miliar ya, ada 14 miliar itu dia tuh pinjam ke bank gitu loh ya. Jadi pinjam ke bank itu 14 miliar dari 20 miliarnya, berarti sekitar 70%. Nah, kata ownernya dari 14 miliar dia pinjam ke bank, dia itu akan dapat bunganya dari bank 12% per tahun. Ini kita catat dulu ya. Nah, sisanya 30%, berarti dari 14 miliar itu ada 6 miliar dong. Kan 20 dikurang 14 ada 6 miliar, itu dananya si pemilik owner. Ya. Jadi kita catat dulu. Dari modal 20 miliar, 14 miliarnya pinjam ke bank, dari bank dia dapat 12 miliar bunganya, terus sisanya 30% itu 6 miliar itu dananya dia. Mau dananya dia sendiri atau dia ada gabung kawan-kawan atau saudara, itu bisa banyak kemungkinan ya. Intinya 30% itu dana pribadi dia. Nah, setelah itu si ownernya bilang dia akan minta return ROI-nya dari 6 miliar yang pakai uang dia cash, dia minta 15%. Itu kita hitung dulu gitu. Ya. Karena maksud begini, kan dari 20 miliar yang dia mau bisnis hotelnya itu 14 miliar punya bank, 6 miliar punya uang dia. Nah, dari 6 miliar itu dia bilang ke GM-nya atau konsultannya, bisa nggak dapat keuntungan saya 6 miliar itu 15% per tahun ROI-nya. Ya, itu yang diminta oleh owner. Berarti kita catat dulu dari 6 miliar butuh 15% yang akan dicapai. Nah, dari pajak ROI-nya itu ada 25%, biaya itu nanti kita catat juga ya. Terus si ownernya bilang, bisa tidak GM atau konsultannya saya minta 70% okupansi setahun year to date-nya. Ya otomatis karena 100 kamar per harinya juga kita udah bisa hitung, kebetulan 100 kamar ya, jadi 70 kamar per hari. Dia minta year to date-nya 70%. Kata GM sama ownernya, konsultannya, oke. Ya, ini kita catat dulu, supaya ketemu nanti metode formula Hubert-nya. Terus biaya tetap diestimasikan sebagai berikut. Ini juga ada biaya tetap nih. Jadi untuk formula Hubert ini, kita hitung juga biaya tetapnya. Misalnya ada asuransinya 100 juta, pajak PBB-nya 50 juta, depresiasi misalnya 500 juta. Ini kita hitung juga. Berarti untuk biaya tetapnya butuh 650 juta. Belum, nggak boleh. Terus undistributed operating expenses juga harus kita hitung juga ya. Misalnya untuk adminnya, untuk departemen-departemen operasionalnya nanti butuh 600 juta setahun ya, marketing 500 juta, untuk maintenance-nya 400 juta, personelnya 230 juta, energy cost misalnya 700 juta ya. Totalnya berarti ada 2,4 miliar atau 2 miliar 430 juta. Nah, dijumlahkan untuk total biaya tetap, jadi butuh 3 miliar 80 juta. Itu harus dicatat dulu. Ya. Terus estimasi penjualan makanan minuman nih, dari hotel ternyata ada outletnya. Restoran bar misalnya diforecastkan 300 juta dapatnya. Terus penjualan lain-lain dapat 100 juta. Jadi total penjualannya kita akan dapat 400 juta. Ya.
Nah, kedua, biaya supplies-nya, amenities-nya setiap kamar. Itu pas kita hitung-hitung butuh 20.000 amenities-nya, 20.000 rupiah. Ya, untuk sikat gigi mungkin, sabun, dan lain sebagainya. Ya, biaya supplies amenities-nya itu 20.000. Nah, inilah dasar-dasar yang harus kita hitung dulu untuk memakai formula Hubbard-nya. Ya, semuanya misalnya sudah kita hitung, terus sekarang barulah berapa ya harga kamar cocoknya untuk kita jual ke customer atau ke tamu. Setelah ini kita udah hitung-hitung, baru kita akan menganalisa berapa nih biaya yang cocok. Ya, masuk ke sini. Misalnya laba bersih ROI-nya yang si owner minta 15% dari investasi. Nah, karena dia modal uang pribadinya 6.000 juta atau 6 miliar, dia minta 15%. Jadi setahun dapat 900 juta. Ya ini normal ya, ROI-nya memang harus ada. Karena kalau enggak, mendingan dia nggak usah bisnis hotel. Dia lebih baik misal deposito aja atau apa ya. Makanya karena emang bisnis hotel, emang sebenarnya untungnya besar. Karena emang beda dengan kalau kita deposito. Dia minta 15% ceritanya si ownernya. Jadi harus kita hitung 900 juta nih. Harus tercapai dalam 1 tahun. Terus dari 900 juta dapat pajak. Ya 25%. Berarti kita harus hitung nanti 225 juta juga harus ada untuk kita kompensasi kepada harga kamarnya. Terus biaya bunga pinjaman bank. Kan 14 miliarnya itu pinjam ke bank, ya kan? Nah, bank minta 12% per tahun. Berarti setahun harus ada 1.680 juta. Ceritanya harus tercapai. Dalam setahun kita usahakan dapat revenue-nya. Baru pendapatan setelah biaya bunga dan pajak, itulah 2,8 miliar. Di sini pendapatannya walaupun isinya ada pendapatan, ada pajak, ada biaya, itu pendapatan harus tercapai dalam 1 tahun. Ya. Totalnya 2,8 miliar sekian. Terus estimasi biaya depresiasi asuransi PBB ini kita estimasikan 650 juta. Terus pendapatan sebelum beban tetap 3 miliar 455 juta. Terus undistributed operating expenses ini yang 2,4 miliar itu yang tadi ya. Ada dari admin, marketing dan sebagainya 2,4 miliar. Nah, proyeksi pendapatan hotel yang harus dicapai dalam formula Hubbard itu kita setahun harus bisa mencapai 5 miliar 885 juta walaupun isinya semua ada biaya, ada yang diminta owner, ROI-nya semuanya. Jadi hotel, GM atau konsultannya harus bisa mendapatkan 5,8 miliar. Dikurangin pendapatan restoran karena restorannya kita kurangin karena kita hanya mencari harga kamarnya. Jadi dari 5,8 miliar kita kurangin 400 juta. Maka pendapatan kamar yang harus tercapai dalam 1 tahun harus 5 miliar 485 juta. Terus biaya amenities-nya. Biaya amenities itu diperkirakan 20.000 per hari. Nah, karena 70% berarti 70 kamar per hari kali setahun 365 hari. Berarti ada biaya untuk amenities 511 juta dalam setahun. Jadi total pendapatan kamar yang harus tercapai 5,9 miliar. Ya, 5 miliar 996 juta. Nah, berapakah kamar berdasarkan formula Hubbard-nya? Berarti tinggal kita bagi 5,9 miliar dibagi okupansi yang akan tercapai dalam 70%, berarti 70 kali 365 hari, berarti harus tercapai room occupied 25.550. Nah, maka untuk mencapai harga rata-ratanya berarti 5,9 miliar sekian dibagi room occupied-nya 25.550 berdasarkan formula Hubbard harga yang ideal adalah 235.000 rupiah plus ya. Jadi ini metode formula Hubbard yang bisa kita pakai asal si ownernya mau menceritakan pinjamannya, uangnya, apakah uang sendiri atau tidak, ataukah ini pinjam ke bank, ataukah semuanya modal sendiri. Harus ada komponen-komponen faktornya. Kalau tidak ada, tidak bisa memakai metode formula Hubbard ini. Well, teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya, nggak apa-apa ya. Ya, buat teman-teman yang bertanya silakan di unmute di fungsi mic-nya ya. Kalau sudah boleh nanti dimatikan supaya tidak ada back sound. Silakan, ada yang bertanya? Halo Pak Monang. Yes, Bu Mei.
Ya, Pak Monang itu cukup jelas sekali Pak. Tapi tadi dalam saya pencatatan itu kan kelihatan terlalu cepat. Nanti link seperti Excel ini kita dapat juga ya Pak ya? Dapat. Nanti bisa teman-teman yang di sini nanti dikasih linknya ya untuk download ya. Baik Pak Monang, terima kasih Pak Monang. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mei. Silakan kalau ada yang bertanya lagi teman-teman di antara teman-teman. Ya, saya ulang lagi dari sisi presentasinya ya. Tadi lah Excel-nya. Ini saya akan ceritakan dari presentasinya. Jadi formula Hubbard adalah pendekatan bottom up ya. Faktor-faktornya ini dia, presentasi laba bersih harus ada, tarif pajak, biaya bunga, estimasi biaya tetap, estimasi pendapatan, harus kita lihat juga estimasi biaya variabel. Ya. Terus ini dia misalnya, teman-teman mau lihat berdasarkan formula Hubbard gimana? Intinya sih konkretnya emang harus si owner itu terbuka mengenai hartanya, hutang piutangnya untuk bangun hotel itu pakai uang dia atau ada bank. Kalau ini tidak ada, nggak bisa pakai metode ini. Misalnya proyeksi biaya pembangunan 100 kamar tadi ya 19,8 miliar. Ini semua untuk tanah dan sebagainya ceritanya. Modal kerja 200 juta. Total dana yang diperlukan untuk bangun hotel berarti totalnya 20 miliar. Dari 20 miliar, sumber dana pembangunan hotelnya itu 70%. Ceritanya si ownernya bilang bahwa 20 miliar itu 70% saya pinjam uang ke bank. Oke. Terus dari bank ternyata minta 12%. Pak Monang? Yes, Pak. Ini materinya nggak nongol nih. Oh, nggak nongol ya? Oh, nggak nongol. Oke, sebentar ya. Saya share lagi. Kalau ini nongol, Pak? Belum. Ya, oke. Ini nongol ya? Nongol. Oke, ya. Nggak apa-apa ya. Ini kadang terjadi begitu. Ya, dari pendekatan Hubbard-nya itu 19,8 miliar untuk pembangunan 100 kamar ceritanya. 200 juta untuk modal kerjanya. Berarti modal bangun hotel 20 miliar. Dari 20 miliar, 70%-nya itu 14 miliar itu pinjam ke bank. Nah, dari bank minta 12% pajaknya per tahun. Nah, itu harus kita hitung. Terus 30%-nya baru uangnya si ownernya. Berarti ada 6 miliar. Nah, dari 6 miliar itu ownernya minta ke konsultan atau ke GM-nya. Bisa nggak 6 miliar itu saya dapat ROI-nya keuntungan sebesar misalnya 15%. Oke, kita catat dari berapa nih 15% dari 6 miliarnya. Terus pajaknya juga dapat 25%, harus kita catat. Terus si owner minta, saya bisa nggak kamar saya itu estimasinya 70% year to date? Oke, misalnya bisa ya. Itu kita catat. Nah, setelah itu barulah kita hitung-hitung nih. Biaya-biaya tetap yang lainnya kita harus catat 100 juta. Asuransi ya, pajak bumi. Ini tergantung hitungannya. Bisa kalau pelatihan budget ada ini ya. Ini ternyata kita sudah kita hitung-hitung nih. Asuransinya butuh 100 juta, pajak bumi bangunan butuh 50 juta, terus depresiasi butuh 500 juta, totalnya berarti 650 juta. Terus untuk undistributed operating expenses yang tadi ya, adminnya butuh 600 juta, marketing butuh 500 juta, maintenance 400 juta, terus personel 230 juta, energy cost misalnya 700 juta. Jadi totalnya 2,4 miliar. Berarti biaya tetap itu 3 miliar 80 juta harus tercapai dalam setahun. Barulah kita estimasi kalau hotel kita punya ada outletnya. Kalau nggak ada berarti nggak perlu diestimasi. Anggaplah ada outletnya nih satu restoran. Dapatlah 300 juta. Jalan lain ada 100 juta. Totalnya 400 juta. Baru biaya supplies-nya, amenities di kamar. Itu misalnya dihitung 20.000 ya. Untuk amenities di kamar, sabun dan lain sebagainya. Itu harus kita catat juga. Setelah itu barulah kita hitung berapa nih cocoknya harga kamar berdasarkan formula Hubbard-nya. Kita harus kalkulasin dulu laba bersih, si owner yang minta 15% ROI-nya. Dari berapa? Dari 6 miliar. Berarti harus ada 900 juta tercapai dalam setahun, karena dia minta 15%. Nah, dari 900 juta kena pajak juga ya, pajak ROI 25%, dari 250 juta harus kita hitung. Terus minjem ke bank 14 miliar, dari bank kena pajakin 12% bunganya, berarti 1,6 miliar harus kita hitung. Nah, total semuanya berarti 2 miliar 805 juta. Baru kita estimasi biaya depresiasi asuransi ya, itu pasti ada 650 juta. Maka pendapatan sebelum beban tetap 3,4 miliar. Itu harus tercapai dikompensasi dengan pendapatan kamar.
Terus undistributed yang tadi ya, admin, sales, dan sebagainya 2,4 miliar. Totalnya proyeksi pendapatan hotel yang harus tercapai itu 5,8 miliar. Dari 5,8 miliar itu dikurangin karena kita nggak hitung pendapatan FB-nya. Jadi dikurangin FB-nya dan lain-lainnya 400 juta. Maka pendapatan kamar yang harus tercapai 5,4 miliar. 5.485 juta. Ya, pendapatan kamar yang harus tercapai walaupun isinya ada biaya bunga, biaya ROI, pajaknya dan lain sebagainya harus tercapai dari pendapatan kamar. Baru ditambah lagi nih amenitisnya karena minta 70%, berarti 70 kamar per hari. Kebetulan kamarnya 100 jadi gampang hitungnya ya. 70 kali 365 hari karena setahun. Kali 20.000 berarti 511 juta harus tercapai juga dari pendapatan kamar biayanya. Maka totalnya seluruhnya pendapatan kamar yang harus tercapai 5.996 juta. Nah, tinggal kita bagi karena 70% itu year to date-nya, berarti room occupied-nya berapa? 70 kali 365 hari. 70-nya 70 kamar ya, karena kebetulan 100 kamar. Berarti 25.550 kamar yang diforecast-kan akan tercapai. Jadi 5,9 miliar dibagi 25.550 kamar, rata-ratanya 234.677. Atau kita rounding ya sekitar 235.000 lah. Inilah metode formula Hubbard-nya. Yes. Oke, Pak Manang, ada pertanyaan dari Mas Agung. Yes. Para. Ya, izin bertanya, Pak. Bagaimana kalau terdapat jenis kamar yang berbeda-beda? Apakah ada penyesuaian perbedaan variabel perhitungan Hubbard-nya? Ya, ada. Ini contohnya untuk kamar standarnya. Jadi kalau ntar untuk kamar deluxe diambil pro rate-nya aja. Ya, jadi misalnya harga standarnya berapa, superior berapa, deluxe-nya berapa, suite-nya berapa, diambil rata-rata bisa juga. Tapi tetap dasarnya ini juga gitu. Tetap dasarnya ini. Nanti biayanya ketemu biaya-biaya yang itunya aja, biayamu untuk PTR-nya berapa, terus biaya untuk energy cost-nya berapa, itu kan berdasarkan tipe-tipe kamar. Tapi tetap konteksnya pakai ini juga begitu. Baik, Mas Agung, boleh dinyalakan mic-nya kalau ingin bertanya secara langsung dengan suara ya, selain tadi pertanyaan lewat chat. Selamat siang Pak Munang, tanya Pak Munang. Yes Pak. Ya, jadi tadi Bapak tentukan dulu expense-nya ya dari undistributed department. Yes. Kalau misalnya sebaliknya dihitung dulu Pak dari ARR-nya, kemudian ketemu room revenue-nya, baru dihitung expense-nya gitu Pak. Tapi tadi ditentukan dulu expense-nya, padahal biasanya Pak Marbun memberikan training, expense itu ditentukan dari sekian persen room revenue gitu Pak. Nah, ini makanya ini formula Hubbard. Kalau untuk itu room cost nanti kita ada di sesi keduanya. Jadi maksudnya apa? Ini untuk menentukan harga kamar berdasarkan formula Hubbard ini dia. Kita tentukan dulu biaya-biayanya. Karena supaya investasinya itu bisa ke-cover oleh pendapatan kamar. Tapi kalau seandainya ini tidak ada, misalnya owner nggak mau kasih tahu, konkret gini, owner bilang, Pak GM, tentunya harga kamar saya berapa ya? Nah, Bapak boleh saya tanya, Bapak boleh tahu nggak, Bapak modalnya berapa? Oh itu kamu nggak usah tahu. Ah nggak bisa pakai formula ini. Jadi pakai percentage room cost expected itu nanti kita bahas setelah ini, gitu. Yang kedua Pak, bagaimana kalau kita hitung dari biaya proyek per kamar itu Pak? Yes. Proyek per kamar itu kan katanya udah ketemu tadi yang biaya untuk semuanya itu Pak. 19,198 miliar lah ceritanya itu semuanya gitu. Itu kan untuk 100 kamar ya Pak? Kalau penghitungan per kamarnya Pak? Ya justru itu. Apakah diganti 100 gitu saja? Nah kebetulan 100 kamar, misalnya biaya keseluruhannya berapa nih? Dapatlah 19,8. Mau nanti kamar deluxe, mau kamar standar, itu kan nanti kegabung semua. Berapa modalnya? Kan sama aja. Iya. Mau yang presidential suite, mau yang suite, berapa? Mau 19, ini ceritanya aja, biar mudah aja 19,8. Aktualnya mungkin 200 miliar, 300 miliar, ya sama aja modalnya sama aja. Gitu. Ini saya buat yang simpelnya aja gitu. Terima kasih. Yes, Pak. Ya intinya formula Hubbard ini emang harus ada indikator ini ya. Kalau ini tidak ada, nggak bisa dipakai nih untuk menentukan harga. Makanya ini jarang dipakai oleh hotelier karena emang kita sebagai GM atau sebagai accounting nggak bisa nanya-nanya juga.
nggak bisa nanya-nanya private-nya si owner. Mau nggak owner ceritain ini? Belum tentu juga. Itu makanya ini nggak terlalu familiar juga untuk menentukan harga kamar. Itu masalahnya. Tapi kalau sekarang teman-teman, ya di sini kita udah sharing, kalau nanti ketemu owner, pakai ini juga lebih bagus juga. Gitu. Siapa tahu owner mau nyeritain modalnya dia bagaimana, biar lebih aktual. Gitu. Jadi terbayang ya gimana sakit kepalanya jadi GM ya. Melihat angka-angka segitu ya. Ya. Tapi cek lagi, ini hotel baru, apakah renovasi, ya kan? Apa hotel lama sudah BEP, kan gitu ya kan? Nah, karena kembali akan ke sakit kepalanya GM. Yes. Silakan ya, kita di sini santai aja. Terus kalau mau sambil ngopi, silakan ngopi ya. Enak sore-sore mendung-mendung. Yes. Bertanya Pak Monang. Siapa nih? Nama? Taufik Pak. Oh, siap. Pak Monang, kalau misalnya ya untuk harga yang sudah tertera sekarang nih di semua di website atau di agent-agent segala macam nih, terus tiba-tiba owner memberikan data-data secara lebih mendetail untuk digunakan formula Hubert-nya ini. Nah, itu kira-kira kalau misalnya ternyata harga jualnya itu lebih rendah dari yang harga jual sekarang, itu akan ada pengaruhnya nggak sih ke hotelnya itu? Pengaruhnya misalnya pengaruh apa dulu nih Pak? Namanya dengan penyesuaian harga. Ya, penyesuaian harga dan segala macam. Terus berarti kan mau nggak mau kan dari pihak sales harus mengeluarkan kontrak baru sebenarnya kan ya. Nah, kalau bicara harga sih itu kadang-kadang masih dari ilmunya, maksud dari revenue management, dari yield management itu masih bisa diolah-olah sih Pak. Jadi harga kadang-kadang kalau misalnya rate grid-nya itu masih bisa kita mainkan berdasarkan dynamic pricing juga, supply demand, nggak masalah. Nah, intinya sih untuk penentuan harga Hubert ini maksudnya kita akan dapat menentukan harga ideal, harga rata-rata per kamarnya. Kalau itu tercapai okupansi dengan ARR yang dicapai, itu semua modal si owner-nya udah senang dapat itu maksudnya. Ini sangat ideal kalau seandainya si owner mau hitung-hitungan berapa nih saya dalam setahun kecapai nggak nih yang mau saya nih ROI-nya 6 miliar. Kalau nggak kecapai kan dia rugi juga. Misalnya ternyata ROI-nya cuma 1%, 2%. Wah, capek doang saya owner, kata ownernya. Mendingan saya nabung aja di bank, deposito 6 miliarnya. Ngapain saya buka-buka begini gitu. Itu juga sih maksudnya. Karena dia minta 15%, ROI-nya kecapai kan ini. Karena 70% setahun dapat. Harganya 235 kecapai. Udah senang ownernya. Udah senang 15% dapat dari ROI-nya. Selebihnya kan itu kan ada uang bank, dia harus bayar dulu gitu. Ini kita nggak hitung nanti berapa break even point, enggak ya, kita menentukan harga kamarnya aja dulu ya. Kalau kita mau ke situ pelatihannya bukan ini gitu, nanti ke feasibility study itu lain lagi nih ceritanya nih, panjang lagi ya. Ini kita menentukan harga kamar aja berdasarkan formula Hubert ya. Oke, siap. Makasih, siap, mantap, sama-sama. Tapi ingat kalau si ownernya nggak mau ngasih tahu, wah udah utang saya di bank, kamu nggak perlu tahu lah, misalnya kata si ownernya sambil canda, nggak bisa pakai metode ini, itu nanti pakai metode yang setelah ini gitu. Siap. Iya, ya teman-teman siapa lagi, karena kita biar santai aja nih. Ya kayaknya sih udah clear ya, nanti semua template ini saya kasih ya linknya ya, tinggal download aja teman-teman. Ini bisa kita pakai juga kalau seandainya emang kawan teman-teman di hotel pengen mau harga aktualnya, coba ketemu ownernya atau apa, siapa tahu mau hati ke hati bisa pakai metode ini. Untuk pre-opening juga bisa pakai metode ini. Ya, ini lebih bisa pas lah gitu kemauan si owner. Baik. Ini kayaknya ada 31 orang yang mau nanya. Yes, Pak Denny. Dari Indra. Oh, Pak Indra dari Bandung. Ya, yes, ini Pak, Bapak kan lihat ini ROI-nya ini kan Bapak persentase dari jumlah investasi yang langsung dari owner nih, bukan dari total investasi 20M. Ini memang biasanya diambil seperti itu atau bisa dari berapa ini Pak? Ini kan mungkin sebagai contoh saja Pak. Yes. Apakah memang biasanya dipakai dari investasi yang murni dari owner-nya atau total investasi yang 20M tadi, Pak? Karena Bapak ngitungnya di sini kan dari
ROI 15% dari investasi 6 miliar saja yang dari ini kan owner. Betul. Selama ini ya. Betul. Karena uang owner kan cuma 6 miliar. Kalau yang 14 miliar bukan uang owner, itu uang bank. Tapi dari owner minta 12% per tahunnya, kamu GM harus tercapai. Kalau enggak, saya bayar bunganya. Oh gitu Pak ya, dicatat sama GM-nya. Oh 12% nih dari 14 miliar utang. Tapi dari 6 miliar, kamu sanggup nggak 15% ROI ke saya? Begitu ceritanya. Itu harus dihitung juga gitu. Kalau dari soal si ownernya minta ROI-nya dari uang cash-nya dia, kan gitu. Dia harus lebih tinggi daripada bunga deposito. Kalau sama mah capek doang si ownernya. Belum izin, belum ini, belum jatah ke ini atau A, B, C. Lebih baik saya nabung aja gitu. Yes. Oke, Pak. Mantap. Good ya. Baik, ada lagi Pak Denny, mungkin yang di chatnya ada yang belum sempat kebaca ya. Tapi ini teman-teman. Sore. Silakan. Sebutkan nama Pak, dari mana? Nama Raditya Pak, dari Bali Pak. Oh dari Bali. Oh aja Bali udah jam 4 nih. Ya silakan Pak. Izin bertanya Pak, Yes. Mana Marbun. Iya Pak. Untuk kewajiban bank itu saya tidak lihat cicilan bank itu yang pokoknya itu, bisa dijelaskan Pak? Karena cuma lihat bunganya aja. Yes. Jadi di sini konteksnya untuk bunganya aja yang si bank minta. Bunganya aja 12 per tahun, itu dari si ownernya itu pinjam uang ke bank. Soal nanti breakdown-nya misalnya berapa balik, itu nggak kita hitung. Itu untuk feasibility study itu nanti. Tapi ini kan konteksnya menentukan harga kamar doang. Itu nggak perlu. Yang penting kita setahun harus punya kewajiban 12% dari 14 miliar yang kita pinjam ke bank. Cukup itu aja. Karena kita hanya menentukan harga kamarnya aja, begitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Yes, sama-sama Pak. Ya kalau itu semuanya ke feasibility study ya, itu lebih seru lagi ya. Nantilah kalau ada waktu ya kita sharingkan lagi ya. Itu lebih emang hitung-hitungan lagi. Itu ada break even point-nya, ada analisa lainnya. Ini kita hanya menentukan harga kamarnya aja nih. Gitu ya. Ini bisa kita implementasiin loh, asal emang si ownernya mau kasih tahu dia ada utangnya ke bank apa enggak. Nah, sekarang pertanyaan gini. Ternyata dari harga kamarnya itu ya udah kita lihat itu 235.000 tapi 70%. Nah, sekarang si GM-nya bilang ke owner, "Pak, saya jangan 70% lah year to date, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Saya 60% aja," kata si GM-nya. 60% aja lah. Oke, tapi ARR jangan segitu dong. Ayo, berapakah ARR-nya? Ayo hitung. Yuk. Ya, si GM-nya dealing-dealing nih sama owner-nya nih, "Pak, jangan 70% ya, Pak, year to date, Pak. Bisa nggak 60% aja, Pak?" Gitu ya. Tapi berarti harga kamarnya nggak bisa 235 dong. Nggak masalah Pak, saya naikin Pak. Nah, sekarang berapakah kenaikannya? Silakan. Ini secara singkat aja ya, nggak perlu sampai harus detail-detail ya, singkat aja ya. Kira-kira gimana nih, kalau okupansi cuma 60%, berapakah ARR-nya? Gitu. Cocoknya berarti. Itu bukan harga dijual online ya. 273.000 Pak. 273. Iya, ya 273 tuh masih oke lah, nggak terlalu mahal juga, si GM sanggup lah. Jadi mendingan 273 aja, tapi okupansi 60%, nggak gerabak gerubuk ceritanya. Nggak harus, 70% lumayan juga loh, year to date tinggi tuh. Rata-rata 70% per hari kan berat. Belum nanti puasa, belum lagi musim low season. Minta 60% aja, tapi harga jangan 235. Itu contohnya ya. Oke, mantap. Itu bukan harga online ya, Pak ya? Oh, kalau harga online sih tinggal diatur aja. Itu pakai ke dynamic aja, pakai ke revenue management, nanti kita atur ke OTA-nya. Karena harus nambah-nambah komisi kan. Ya iya kan, pasti kena komisi. Iya, ya itu teknik-teknik di marketing aja, di menentukan harga. Tapi pada dasarnya inilah harga bakunya, ceritanya begitu. Berapa nih? Nah, kalau kecapai 235 kan rata-rata ARR dapat 70%, udah senang semua ini, udah happy semua sih ownernya. Bonus iya untuk GM-nya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Ya. Jadi lihat teori menghitung mendapatkan harga kamar ya berdasarkan Hilbert formula. Yes. Ya. Kalau belum ada nggak apa-apa Pak Denny, kita break dulu boleh. Kalau seandainya ada kawan-kawan yang ada mau ke toilet biar boleh ya. Kita di sini santai-santai aja. Kita break 10 menit ya. Boleh, silakan Pak.
Nanti teman-teman jangan ini ya masuk lagi ya 10 menit ya. Thank you. Baik. Sekarang sebelum kita masuk ke room cost, jadi intinya dari data yang kita terima dari owner itu kalau ada baru kita bisa pakai formula Hubert, tapi kalau tidak ada barulah kita pakai metode percentage room cost expected. Ya, sekarang kita akan lihat bagaimana perhitungan room rate by room cost-nya. Ya, ini juga bisa dipakai metodenya. Ya. Oke, sebelum kita menentukan harga kamar berdasarkan costing kamar, kita harus setup dulu, standar room setupnya harus kita buat dulu ya. Tadi kalau formula Hubert-nya kita lihat dari hutang piutangnya si ownernya, terus minta ROI-nya berapa, semuanya pajak. Kalau penentuan harga kamar berdasarkan percentage room cost expected, kita cukup menghitung dari sini aja ya. Pertama kita hitung standar room setup-nya dulu ya. Apa nih yang kita butuhkan dari standar room setup-nya ya. Sebelum itu kita coba langsung saya share ke Excel-nya dulu ya, supaya kita langsung lihat. Apakah kelihatan ini Pak Denny? Kosong. Belum. Masih coba. kosong. Saya belum ada nih. Udah ada? Sudah ada. Sudah? Sudah kelihatan kalau Sudah, oke. Oke ya, standar room setup ya. Jadi kita lihat ini dulu ya, kita buat standar room setupnya dulu. Misalnya untuk menentukan harga kamar berdasarkan percentage room cost expected,
kita bikin standarnya. Misalnya untuk kamar standar, nanti mau deluxe, mau suite, bebas-bebas saja ya. Ceritanya kita mau bikin harga kamar standarnya dulu. Misalnya untuk standar setupnya di kamar itu ada breakfast, ya breakfastnya ada alokasinya. Berarti yang breakfast kita harus hitung. Nih, satu kamar itu akan include breakfast. Berapakah breakfastnya? Misalnya 30.000, bisa 25.000, bebas-bebas saja. Ini misalnya 30.000. Berapa orang nih include-nya? Ada 2, berarti 60.000 kita harus hitung. Berarti untuk breakfast-nya ada 60.000 yang kita alokasikan dari kamar. Terus internet, ada nggak nih biaya internet? Wah, kalau sekarang mungkin sudah free ya. Kalau dulu mungkin masih ada yang bayar. Berarti kalau free, 0. Kondimennya, apa aja nih di kamar? Kita bisa isi. Bisa lihat ada mungkin tea-nya, sugarnya, coffee-nya, terus ada creamernya, aquanya, ya. Misalnya untuk tehnya itu harganya Rp300 ya. Misalnya untuk room setup-nya itu ada 2, sugarnya ada 4, terus untuk kopinya ada 2, untuk creamernya ada 2, aquanya ada 2. Tinggal dikali-kali aja ya, dikali-kali aja. Misalnya untuk tehnya karena 2. Oh, sebentar ya. Ini, aduh, sebentar ya. Ada masuk, jadi apakah teman-teman kelihatan yang ini? Hilang. Sekarang? Hilang. Belum. Kalau ada yang masuk itu kadang-kadang emang jadi sedikit hang. Kelihatan, Pak? Sudah ya. Misalnya itu tadi ya, di kamar ada kondimennya, berarti 2 kali Rp300. Ini unitnya saset lah ya, atau tea atau ya berapa unitnya. Ini unit juga bisa ya. Ini ada berapa nih? Tinggal dikaliin aja. Misalnya kalau teh berarti Rp600 karena 2. Ini kalau harganya masih Rp300 ya per saset. Ini makin besar mahalnya karena tergantung dari kita beli stoknya ke supplier ya. Sugar 4 berarti Rp1.200. Kopinya butuh 2 berarti Rp600. Terus creamernya butuh 2 berarti Rp600. Aquanya butuh 2, misalnya Rp800 satu aquanya, misalnya berarti Rp1.600. Berarti untuk kondimennya itu Rp4.600. Untuk cookiesnya, kalau ada tinggal dimasukin. Misalnya kalau nggak ada berarti 0. Biasanya untuk hotel bintang 4 dan 5 ada cookiesnya, misalnya kalau dia mau untuk tune service. Kalau ada coklat atau kue ya di kamarnya, kalau nggak ada 0. Fruit basket. Setiap kamar mungkin akan dikasih fruit basket. Ini bebas-bebas saja. Ceritanya 25.000 untuk beli fruit basketnya. Kita hitung 25.000. Terus, nah di sini guest amenities-nya. Ini dia. Dalam perhitungan percentage cost expected, lihat dari guest amenities-nya. Misalnya ada hand body-nya, Rp500 satu, berarti 500. Ada sampo, ada sabun, cotton bud, dental kit, disposal bag-nya, facial tissue, toilet tissue, ada matches-nya, ya slipper, coaster, semuanya nih. Kalau di kamar itu ada, kita hitungin berapa harga-harga kita belinya ya. Misalnya udah kita butuhkan di kamar, ini karena banyak ya, bisa jadi mungkin hanya dikit aja nggak masalah. Ceritanya untuk amenities totalnya itu biayanya Rp20.450 ya. Nah dari Rp20.450 lah ini nanti kita hitung cost expected-nya ya. Terus kita hitung lagi dari mana nih? Misalnya di sini ada others ya, others-nya misalnya nggak ada, berarti kita nggak hitung. Terus printing gas-nya, apalagi nih yang dibutuhkan nih printing gas-nya. Misalnya ada gas comment untuk cetaknya, do not disturb-nya, room directory-nya misalnya. Kalau di sini misalnya untuk don't disturb sama please make up room-nya pakai lampu elektronik, berarti nggak ada cost. Ini ceritanya hotel yang masih manual, ada biaya cost untuk pembuatannya ya. Totalnya 4.500. Terus transport service, misalnya kalau seandainya emang tamu yang check-in free pick up atau drop, berapa nih cost-nya bensinnya, itu bisa kita hitung ya. Dia mobilnya 1 banding berapa kilometer, 1 liter berapa kilometer, dari hotel ke bandara berapa kilometer, ketemu berapa liter ke bandara ya, ketemu uangnya. Terus TV channel internasionalnya kalau seandainya bayar kita masukin, tapi kalau nggak ada biayanya 0. Welcome drink, ceritanya ada welcome drink nih. Ya, kita bayar ke FB 2.500. Berarti setupnya 2 orang kan. Kita 2 orang kita kasih welcome drink. Tapi kita 5.000 dibebankan
dari FB kita akan bayar ya, berarti 5.000. Nah, totalnya untuk biaya standar room setup-nya berarti di kamarnya ini sebelum kita tentukan harga kamar ada Rp119.550 ya. Inilah biaya untuk standar room setup-nya. Nah, sekarang berapakah harga kamar berdasarkan room setup ini? Kita masuk ke kedua ya, standar room cost report-nya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Misalnya di sini ada guest amenities-nya Rp20.450. Itu tadi guest amenities-nya ya. Printing gas-nya 4.500. Terus kondimennya 4.600. Breakfast-nya 60.000. Transport service-nya 0. Fruit basket misalnya kita dicas 25.000. Cookies-nya kita nggak siapkan 0. Welcome drink 5.000. Channel internasional nggak ada. Broadband-nya nggak ada. Order-ordernya nggak ada. Berarti hanya ada guest amenities, printing, sama kondimen, sama breakfast, sama fruit basket. Baru di sini rumusnya untuk menghitung harga kamar berdasarkan percentage room cost expected. Ini dia. Ini rumusnya ya teman-teman ya. Persentase room cost expected itu benchmarknya 10%. Ya. Nah, karena di sini 10%, dari cost expected-nya itu, nah cost expected-nya itu cuma dilihat dari guest amenities, karena guest amenities ini yang variabelnya. Jadi kita hitung dari guest amenities-nya aja. Nah, karena guest amenities-nya 20.450, berapakah 10%-nya harga kamarnya supaya cost guest amenities-nya kecapai? Berarti harga kamarnya 204.500. Karena dari 204.500, 10% itu guest amenities. Nah, dari 204.500 ditambah ada room cost yang lain ya, ada printing, kondimen, breakfast, itu 99.100. Maka totalnya kita akan propose Rp303.600. Ditambah tax and service, berarti harga kamarnya idealnya 367.356. Kita rounding, berarti harga kamarnya yang ideal 368.000 net. Yes. Ya, jadi dilihat dari persentase room cost expected-nya ini gitu. Yang mau bertanya silakan ya. Tanya Pak Marbun, Pak. Yes. Nah, ini room selling price apa RR-nya, Pak? Room selling price-nya, Pak. Berarti nanti dikurangi lagi masih tax and service 21% begitu? Ya, nah, ini kan 303.600 kalau mau ARR-nya yang di luar tax and service ini nih. 303.600 kalau mau tambah tax and service jadi 368 ceritanya begitu. Kalau untuk menaikkan tipe kamar yang lebih tinggi bagaimana persentasenya? Kalau tinggal kamar yang tinggi tinggal kita breakdown lagi guest amenities-nya di kamar deluxe-nya apa aja kan nggak mungkin 20.450. Mungkin dia di situ mungkin dia berapa tuh di guest amenities-nya. Ya ini udah lengkap, mungkin ada lagi sendalnya mungkin untuk suite-nya dan dental kit-nya nggak yang Rp500 yang 1.500 karena dia lebih brand. Ya, misalnya slippernya untuk yang deluxe mungkin 3.000, untuk yang suite persen suite jangan 3.000 dong, yang mewah dikit misalnya. Itu tinggal kita hitung. Gitu. Terus untuk benchmark-nya expected cost expense ini apakah selalu 10% atau bisa lebih? Bisa. Jadi minimal 10% itu udah kecapai. Nanti dari harga kamar ini kita masukin di budgeting-nya aja, ketemu ini nanti pencapaiannya. Itu kalau kita training budgeting ini kita terusin ya, tapi karena kita cukup di sini formula Harvard dengan room cost expected aja. Jadi kalau misalnya, Pak bisa nggak jangan 10%, 12%, atau boleh aja misalnya 12%. Nah berarti kan harga kamarnya jadi 245. Nah kalau 245 berarti di sini jangan 20.450 dong. Dia berarti guest amenities harus lebih mahal. Kalau kita bikin di sini misalnya 15%, berarti 306.750 harga standar room rate expected-nya. Berarti nggak 20.000 nih, bisa 30.000 sekian. Berarti guest amenities harus yang mewah-mewah misalnya. Tapi kalau 15% ditambah lagi yang lainnya, tambah lagi sanggup nggak hotel jual 491 atau 495? Kan susah juga ngejual kamar 495 untuk tipe ini. Makanya di benchmarkin 10%. Itu udah standar minimumnya. Tapi kalau mau 11, 12 bebas-bebas saja. Minimum 10%. Nah, kalau Pak, saya cuma ada gimana amenities karena hotel saya bintang 1, bintang 2, ya udah berarti harga kamar cuma 204.500 dikali tax and service saja. Udah untung misalnya sini 0 nih. Ya, tuh. 247 sebenarnya udah untung. Udah bisa 247 harga kamarnya dia gitu. Jadi ngitung kamar berdasarkan room cost expected ini kasal emang si ownernya nggak mau lihat hitung-hitungan hutang piutangnya begitu.
pakai metode ini gitu. Ini maksudnya cara kita untuk menentukan harga jual kamar ya. Bukan di kamar ada apa aja cost-nya, beda ya. Ya. Terima kasih. Yes, Pak. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari mana Pak Denny? Dari Pak Made Jul. Apakah komponen biaya laundry tidak dipakai dalam menentukan harga kamar? Yes. Sekalian juga yang bawahnya, Pak. Oke. Untuk biaya utility tidak dimasukkan ya, Pak? Listrik dan air. Atau ada yang suite pakai kitchen atau suite kan suka ada itu ya, Pak. Good. Nah, ya. Jadi pertanyaannya apakah laundry nggak dimasukin, listrik nggak dimasukin, air nggak dimasukin, terus biaya karyawannya lah, room attendant-nya nggak dimasukin untuk menentukan harga kamar? Kita tidak masukin. Kenapa? Ini kita dalam menentukan harga kamar, bukan di kamar ada biaya apa aja, sama juga dalam menentukan harga menu di restoran. Misalnya, dalam membuat menu, misalnya harga sop buntut, apakah gajinya si chef dimasukin untuk menentukan harga sop buntut? Apakah biaya listrik di kitchen dimasukin untuk menentukan harga sop buntut? Apakah biaya chemical di steward dimasukin untuk memasukin harga sop buntut? Mau berapa juta tuh harga sop buntut plus-plusnya? Nggak laku lah. Nah, yang dihitung hanya variable cost-nya aja, harga pokok untuk membuat sop buntut. Begitu juga di kamar. Yang kita hitung hanya variable cost-nya aja, yaitu gas amenities-nya. Nah, listrik, air itu bukan cost variable, tapi dia semi variable. Yang fixed cost misalnya karyawannya, terus gajinya, ya itu fixed cost-nya. Itu kita tidak masukin untuk menentukan harga kamar. Yang kita masukkan hanya biaya variabelnya, yaitu gas amenities, ditambah yang lain mungkin ada printing, condiment, dan breakfast. Itu aja untuk menentukan harga kamar. Bukan di kamar ada biaya apa aja, bukan. Begitu juga untuk menentukan harga menu. Kan cukup cost-nya aja, bukannya gajinya si chef, cook, listriknya, ya biayanya, waduh, mahal sekali harga menunya. Begitu juga di kamar, ya. Good. Oke, Pak Made sudah terjawab ya. Terima kasih. Pak Syahrif sudah terjawab? Oke, belum ada pertanyaan lagi. Silakan Pak kalau mau dilanjut. Oke ya, saya ulang lagi dari presentasinya sebentar ya, supaya teman-teman bisa kita lihat lagi. Oke ya, kelihatan ya presentasinya ya. Teman-teman kelihatan ya? Belum, masih hitam. Coba. Apa udah kelihatan? Belum keluar. Belum. Oke. Sudah. Sudah. Okay. Ya. Kecil-kecil. Jadi untuk standar room setup-nya itu, ini dia tadi ya, breakfast-nya kita hitung dulu berapa, internetnya kalau ada, terus kondimennya kita hitung dulu apa aja isinya ya. Ini relatif tergantung dari kita ada di kamar ya, cookies-nya, fruit basket-nya, baru gas amenities-nya ya. Sebentar ini. Ya, baru kita, ini dia kata kuncinya untuk menentukan harga kamar berdasarkan percentage cost expected dari gas amenities. Kalau di hotel teman-teman gas amenities sedikit, ya bisa hitung juga cost-nya berapa gitu ya. Ini ceritanya hotelnya banyak nih gas amenities-nya, body, shampoo, dan lain sebagainya. Ya. Totalnya anggaplah 20.450. Itu kita catat dulu ya. Baru biaya-biaya lainnya. Ya, ada printingnya, kalau seandainya ada cost-nya di situ, transport service-nya. Untuk yang include di kamar ya, ada TV channel-nya, ada welcome drink-nya, itu bisa kita masukkan juga nanti. Nah, maksud tujuannya untuk standar room setup adalah mengetahui fasilitas kamar hotel yang akan diberikan kepada tamu berdasarkan tipe dan tarif harga kamar. Itu maksud tujuannya kita bikin standar room setup. Kedua, menjadi sumber utama untuk awal data dan informasi membuat tarif harga kamar yang akan beroperasi sesuai dengan jenis kamar. Itu tujuan juga kita bikin standar room setup ya. Terus menjadi sumber data informasi untuk SWOT analisis. Salah satunya kita bikin standar room setup-nya juga gitu. Ya. Supaya kita nanti compare dengan
setup hotel pesaing seperti apa begitu. Nah ini dia standar room setupnya udah ketemu, cost guest amenities-nya 20.450, printingnya 4.500, condimentnya 4.600, breakfast 60, fruit basket 25.000, welcome drink 5.000 ya. Ini kalau ini nggak ada semua berarti cuma guest amenities saja. Ini ceritanya masih ada lagi yang lain nih. Berarti dari guest amenities rumusnya 10%. Percentage room cost expected itu 10%. Jadi berapakah harga kamarnya supaya cost amenities-nya 20.450 udah otomatis 204.500. Di Excel udah ada rumus ya. Karena dari 204.500 10%-nya itu sejumlah guest amenities. Dari 204.500 ditambah room cost-nya, ya room cost yang lain-lainnya nih, ada kondimen, printing, breakfast 99.100. Berarti 303.600. Take and service jadi 367, 356. Dibulatkan di rounding 368. Ceritanya seperti inilah untuk menentukan harga kamar berdasarkan room cost expected. Ini bisa teman-teman dipraktikkan juga di kamar. Misalnya coba datang kamar. Ini harga kamar cocoknya berapa ya? Coba cek aja dulu. Amenities-nya sabun 1. Ntar tanya purchasing, berapa nih harga sabunnya? Tanya begitu ya. Ada kertas apa? Nah, coba disurvei aja dulu. Masuk nggak dengan harga rumus ini begitu ya? Biasanya Pak Monang. Yes, Pak. Dari selling price ini, berapa persen profit yang mesti kita ambil? Profit untuk apanya, Pak? Room profitnya. Ya, kalau untuk room profit itu bisa nanti ketemu di budgetnya, Pak. Di budgetingnya. Jadi intinya nanti dari harga 368 atau 303.600 dimasukin di budgeting kalau kita ada training budget ya. Itu dimasukin ketemu profitnya. Berapa? Ya ini untuk menentukan harga kamar aja berdasarkan percentage room cost expected gitu, Pak. Nanti kalau untuk berapa profitnya ketemu kok. Yang penting standar profit room profitnya itu di atas 75%. Terus untuk yang GOI-nya di atas 80%. Nanti ujung-ujungnya GOP harus minimum 30%. Itu di budgeting kita lihat nanti. Tapi dari rumus ini aja kalau kita masuk dengan budgeting yang sudah di forecast-kan, yang sudah di estimasikan cost sama expenses-nya, ketemu juga sesuai pencapaian juga, keuntungan juga tercapai begitu. Tapi dalam konteks ini kita hanya menentukan harga kamar aja. Gitu. Baik, terima kasih. Yes, Pak. Jadi masuk gini, berapa yang menentukan harga kamar? Cukup pakai ini juga bisa begitu. Ini bisa dipakai juga metodenya. Itu maksudnya konteks ini gitu. Soal nanti harga kamarnya mau di peak season, mau di low season, mau di normal season, itu mah masalah teknik di revenue management aja. Mau dibuat dynamic, mau itu mah tekniknya aja. Yang penting dasarnya hitungan harga kamar sudah kecapai dulu, jadi minimal 303.600 nih, gitu. Udah untung itu. Karena kalau cost-nya 10%, ya kan bisa kita itu juga. Tapi ini nggak bisa jadi 100% kurang 10, nggak bisa. Harus dimasukin dalam budgeting-nya. Tapi ini udah bisa dipakai selain dari formula Hubbard tadi, gitu. Teman-teman bisa implementasikan juga ya kalau mau menentukan harga kamarnya. Walaupun dalam praktik kadang-kadang nggak begini juga sih, udah kita masuk ke hotel, udah ada harga kamarnya. Terus kalaupun seandainya emang udah hotel baru, kadang-kadang harga kamarnya udah ditentukan juga oleh pihak-pihak yang berwenang. Kadang-kadang kita udah ikut-ikut aja begitu. Siapa tahu kita ketemu dengan pemilik hotel yang baru membuka hotel, kita atau ada hotel baru kayak sekarang ini reopening, terus mau restruktur harga nih, bisa pakai metode-metode ini, bisa. Pakai formula Hubbard, misalnya owner manggil, Pak, kita mau buka lagi, jadi kira-kira idealnya berapa ya? Nah, Bapak, boleh tahu nggak, Bapak, ini villanya, hotelnya ini, kalau boleh tanya, ada modal berapa, Pak? Oh ya, sekian-sekian. Nah, bisa pakai formula Hubbard. Boleh saya hitung-hitung, Pak? Ah, udah, bagus. Tapi kalau nggak, ya pakai harga ini, gitu. Semuanya intinya ke GOP ya, kalau bicara budgeting, ujung-ujungnya ya pendapatan kotornya, laba kotornya, itu sih ujung-ujung minimum standar 35%, itu aja. Selebihnya tinggal masalah pemasukan pengeluaran aja. Intinya kan di situ, owner. Berapa keuntungan kotornya nih, laba kotornya. Ya, itu di pelatihan hotel budgeting saya buat juga. Ini salah satunya aja, menentukan harga kamarnya. Makanya ini yang saya share-kan lah kepada hoteliers. Ya, sambil mengisi waktu teman-teman, ya kan, bisa kita saling share begitu. Ya, jadi kalau besok-besok Pak Monang bikin
sesi training online yang lebih lengkap lagi gitu. Teman-teman bisa join ya, juga mendapatkan informasi lebih banyak begitu ya. Jadi ini kan hari ini kita belajar ilmu supaya feelingologi, pakai feeling kan kalau ditanya sama owner, feelingologinya itu sudah ada deskripsi gitu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang masih ingin bertanya. Pak Denny, saya udah di WA Bapak udah dimasukin di postingnya, untuk linknya udah saya kasih ke Bapak. Bapak posting di chatnya aja, ada linknya untuk downloadnya. Oke. Nah ya teman-teman, kalau nanti mau ini, takutnya kita udah selesai pelatihan lupa nge-linknya, ntar teman-teman bingung mau hubungin siapa, karena data teman-teman nggak ada di kita juga. Bisa dimasukin di chatnya aja Pak. Ya. Ini ada. Nah, ya itu ya teman-teman, nanti dikasih share-nya linknya sama Pak Denny di chatnya, silakan di copy paste aja dulu ya, tinggal download aja. Tapi kalau sekarang masih online internetnya, langsung download juga bisa ya. Coba saya lihat. Nah, mana Pak Denny udah sih belum? Oh, Bapak belum posting ya, Pak? Baru mau diketik loh. Oke, silakan Pak. Ya, sambil Pak Denny siapkan linknya, kalau teman-teman ada yang mau bicara lagi untuk mengenai formula Habat atau ini bebas-bebas saja ya. Di linknya itu juga template yang Excel ini saya masukin juga sama presentasi yang kita sekarang ya. Jadi teman-teman bisa sambil baca-baca lagi, lihat lagi presentasinya, silakan ya. Ini ada 26 orang, kayaknya sudah pasti jelas semua nih. Biasanya begitu, kalau nggak ada pertanyaan biasanya jelas. Atau sedang lagi pada ngopi-ngopi, nggak tahu nih kemana nih pada videonya. Coba videonya diaktifin dulu yuk, biar sambil lihat wajah-wajah kita. Jalah, ya. Pak Monang, saya menanyakan nih Pak. Kan ini kan tadi Bapak ngomongnya per kamar gitu ya. Apakah ini, kan kalau ini ngomong tentang visibility ya Pak, ini ngomongnya, tapi kalau kita ngomong harga kamar, apakah room B itu jadi perhitungan Pak? Misalnya kamar suite ternyata memakai 3 room B, terhitung 3 kali ini gitu Pak? Atau anggap aja rata sama semuanya gitu Pak? Ya, berarti mau ada 3 kamar dihitung dalam satu tipe kamar Pak. Misalnya President Suite lah, mau ada berapa kamar ya berarti dalam tipenya President Suite begitu Pak. Kalau Junior Suite tetap dihitung satu tipenya. Oh gitu enggak. Kalau misalnya kita mau bikin, oke lah, penghitungannya seperti ini flat ya, tapi anggap aja ada 100 kamar room B, tapi kalau misalnya ternyata ada berapa kamar yang misalnya suite dihitung 4 room B gitu. Misalnya supaya mudah, bisa nggak Pak gitu? Ya bisa juga, nggak apa-apa. Karena kita di sini nggak ngitung biaya listrik kok, nggak kita hitung. Oh ya. Iya, ya, saya ngerti maksud Bapak. Nah, untuk listrik atau expand-nya itu nanti dihitung untuk berapa nih room occupied, cost room occupied-nya itu dipakai untuk nanti kalau seandainya misalnya ada sales-nya, Pak, saya boleh komplimen nggak Pak, ada tamu saya. Nah, sekarang dia nanya sales-nya, FC, berapa ya cost saya nanti dicas ke departemen saya? Nah, pakai itulah nanti. Pakai room occupied per room cost-nya sama expensive per occupied, di budgetnya ketemu, itu pakai itu gitu. Untuk tuker-tukeran barter, untuk cost kamar pakai itu. Tapi untuk menentukan kamar, nggak pakai itu. Pakai ini, begitu. Oke. Iya. Siap, paham. Yes, Pak. Thank you. Ini debat-debat juga sih, saya bikin training kadang-kadang ada FC, ada Pak, aku nggak dihitung cost kamar ini ya. Emang lupa bahwa kita menentukan harga kamar, bukan di kamar ada biaya apa aja, bukan ke situ larinya, gitu. Ini konteksnya menentukan harga kamar. Karena kalau itu dimasukin mau berapa, mahal sekali harga kamarnya. Analoginya sama dengan di FB gitu, menunya di room service di restoran kan nggak dimasukin gajinya si chef, nggak dimasukin listrik-listriknya restoran. Wah, nasi goreng mau berapa ratus ribu itu semangkoknya. Ya, begitu juga di kamar. Ayo, ini udah pada kelihatan semua. Wah, siapa lagi yang belum kelihatan ya, sambil kita di sini yang mau tanya-tanya silakan ya. Ya, untuk link sudah saya posting ya. Coba saya lihat chat. Oh ya, tuh ya tinggal klik aja, kalau teman-teman langsung mau klik masih jalan nggak apa-apa, bisa keklik kok ya. Silakan klik, langsung download aja ya. Karena kalau nggak bisa ke download Pak Monang. Atau di copy paste aja dulu Pak, nanti Bapak di itu aja, coba saya klik ke download nggak nih? Kayaknya bisa deh Pak. Waiting tuh saya langsung. Copy paste udah di copy paste tapi tetap nggak bisa. Biasanya kalau nggak bisa masalah internetnya, yang penting linknya bener ya, sebentar ya. Oh, certification error. Sebentar. Kurang sebentar ya.
Coba saya klik lagi dari sebentar ya teman-teman ya. Ini emang error nih, sebentar. Saya buka WhatsApp-nya di sini deh, biar saya copy paste ya. Yang teman yang lain gimana? Kebuka nggak? Maksudnya yang lain kebuka nggak? Yang bisa, yang terakhir bisa nih. Bisa. Ya, yang terakhir sudah. Ada tadi kurang satu tulisan. Oh iya, yang ya biasa itu sih link-link itunya aja. Good. Ya, jadi teman-teman udah dapat ya untuk yang linknya. Yes, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan bebas-bebas saja ya, karena baru jam 4 kurang seperempat kok, kita selesai jam 4. Masih ada 10-15 menit. Silakan baca-baca di filenya. Di situ juga ada training-training saya yang akan kita buat selanjutnya ya. Kalau teman-teman berkenan mau ikut, tinggal WA saya aja ya. Di situ bisa lihat juga ya. Misalnya mau ikut pelatihan yang A, yang B, ada di situ ada juga. Untuk link filenya bisa ya, nggak ada salah lagi ya, bisa ya. Udah bisa Pak. Oke, good. Oh iya, yang terakhir nih benar nih. Yes. Jadi paling susah itu kalau jualan yang saingannya banyak ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Tetapi kalau Anda ada di lokasi yang lokasi itu bisa dipersepsikan sebagai sebuah harga, maka di situ komponennya enak ya. View-nya bagus ya kan, lokasinya nggak ada saingan. Nah itu jadi kadang saya pernah lihat juga ada satu hotel sederhana sekali jualannya kok tinggi gitu ya. Iya. Nah, dulu sebelum COVID itu kan harga kamar di Sukabumi itu kan lebih tinggi daripada di Puncak ya, dan di Jakarta. Tapi kalau lihat hotelnya kadang ini apa ya, pantas dia kayak segini, tapi penuh karena memang demand-nya besar, supply-nya kecil kan gitu. Oke. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lain ya. Ada chat lagi nih. Oh sudah. Dari Pak Dedi bilang thank you. Dari Galaxy S8 thank you. Ada materi lagi ya Pak Monang? Sudah Pak. Sudah, kalau saya mau tanya-tanya aja silakan ya. Kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, teman-teman ya, kalau tidak ada lagi Pak Dedi, bisa kita akhiri. Wah, ya. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ketika Pak Monang punya program lain yang lebih detail gitu ya. Waktunya bisa ada gitu. Kadang eventnya ada tapi waktunya nggak ketemu kan gitu ya. Tapi karena memang selama masa recovery ini kan tatap muka masih panjang nih. Bagian besar adalah online. Jadi para teman-teman nanti aktif di Facebook ya, karena Pak Monang banyak mencari informasi di Facebook gitu ya, untuk event-event yang lain ya. Baik, kita mau akhir aja Pak Monang? Yes. Kalau sudah ya. Baik, terima kasih pada semua teman-teman yang hadir. Kami berdua, saya, Denny Haryanto, dan Monang Marbun, rekan saya, mendoakan semoga hotelnya segera ramai gitu ya, pulih, lebih bagus dari prediksi kita, ya, supaya semuanya mendapatkan kemanfaatan dari perbaikan ini. Dan kalau ada yang kurang jelas, ya, silakan hubungi Pak Monang Marbun. Yes. Bisa juga kalau belum tahu nomor teleponnya bisa browsing di Facebook. Ada masukan saya ada. Ada kok di filenya. Ada di sana bisa dihubungi ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.